Bab 68, Kuburan, 4. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. 300 tahun yang lalu, di Helmut, dekat istana Raja Iblis Pembantaian. Awalnya adalah dataran, tetapi seluruh area telah terbalik karena pertempuran dengan Raja Iblis Pembantaian. Setelah pertempuran selesai, para pahlawan mencari di sekitar untuk melihat apakah ada pasukan yang tersisa yang melarikan diri dari kastil Raja Iblis atau mencoba untuk tetap bersembunyi di sekitarnya. Di suatu tempat di semua tanah yang terbalik itu, mereka menemukan jalan setapak menuju bawah tanah. Di bawah kecurigaan bahwa mereka mungkin melawan antek-antek Carnage yang bersembunyi di sana, mereka mengikuti jalan ke bawah, tetapi mereka tidak menemukan Demon Fog, binatang iblis, atau monster di sana. Tidak diketahui sudah berapa lama itu ada, tetapi mereka menemukan reruntuhan jauh di bawah tanah. Setelah melihat kata-kata kuno terukir di dinding, Sienna berspekulasi bahwa itu mungkin peninggalan dari periode mitologis. Sienna dan Anise mampu menerjemahkan sebagian besar naskah kuno, tetapi bahkan untuk orang terpelajar seperti mereka, tidak mungkin menerjemahkan bahasa kuno yang mereka temukan terukir di dinding reruntuhan. Akhirnya, karena mereka tidak dapat mengungkap identitas sebenarnya dari reruntuhan ini, mereka tidak punya pilihan selain menjelajahi reruntuhan lebih dalam. Dan di tingkat terdalam dari reruntuhan ini, mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi. Tidak ada celah keluar dan tidak ada sumber cahaya, namun di tengah ruangan, mereka melihat bulan purnama bersinar dengan cahaya pucat. Aku menyebut Dib untuk yang itu. Begitu dia melihat pedang yang tertanam di bawah bulan, Hamel segera memimpin untuk mengklaimnya. Teman-temannya tidak memiliki keluhan. Dalam pertempuran mereka dengan Raja Iblis Pembantaian, sebagian besar senjata Hamel telah hancur dan hancur, hanya menyisakan satu pedang utuh. Adapun Annihilation Hammer Jigolat, senjata yang digunakan oleh Demon King of Carnage, baik Hamel maupun Molon telah mendambakannya, tapi tak satu pun dari mereka mampu menjadi master baru dari Annihilation Hammer. Hampir mustahil bagi manusia untuk menggunakan senjata Raja Iblis dengan benar, jadi satu-satunya yang bisa menggunakannya tanpa mengalami kerusakan adalah Vermont. Molon lebih menyukai kapak yang berat dan besar daripada pedang. Vermont sudah memiliki berbagai senjata seperti Winit, pedang suci, dan perisai gedon, apalagi, dia baru saja mendapatkan Annihilation Hammer juga. Jadi, dia tidak melakukan perlawanan ketika Hamel mengklaim pedang yang mereka temukan di reruntuhan ini. Namun, Hamel tidak bisa mendapatkan pedangnya. Saat dia mendekati pedang yang bermandikan cahaya bulan, dia berlutut sambil batuk darah. Cahaya bulan yang misterius juga menghilangkan mana Hamel dan membuatnya merasa bingung. Pada akhirnya, pedang itu juga diambil oleh Vermont. Vermont adalah satu-satunya di party yang bisa dengan aman mendekatinya dari bawah sinar bulan dan menghunus pedang. Tidak ada yang tahu alasan untuk ini. Tapi sebenarnya, ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Semua rekannya tahu betapa istimewanya Vermont. Bajingan, mengapa kamu selalu berakhir dengan segalanya? Aku mencoba menyerahkannya padamu. Dan siapa yang memintamu melakukan itu? Apakah Anda ingin saya menyerahkannya kepada Anda sekarang? Aku tidak akan menerimanya, dasar bodoh. Apakah Anda mencoba untuk membuat saya marah? Mereka memberi pedang yang mereka temukan di reruntuhan itu dengan nama pedang cahaya bulan. Meskipun namanya sederhana dan lugas, itu juga tepat. Pedang itu ditemukan tertanam di tanah di bawah bulan purnama. Pedang abu-abu yang bisa dilihat setiap kali ditarik keluar dari sarungnya tampak seperti bayangan yang sama dengan cahaya bulan dan setiap kali pedang itu diayunkan, fenomena bercahaya yang dihasilkannya tampak seperti menyebarkan sinar cahaya bulan. Namun, terlepas dari penampilannya, benda itu bukan hanya pedang sederhana. Bukan hanya Hamel yang merasakan hal itu, semua temannya juga merasakan hal yang sama. Pada dasarnya, secara harfiah setiap senjata adalah alat yang dimaksudkan untuk membunuh dan menghancurkan, namun, di antara semua senjata di dunia, pedang cahaya bulan paling sempurna menangkap esensi dari entitas yang disebut senjata ini. Pedang cahaya bulan adalah kehancuran murni dalam bentuk pedang. Demon Spear Luentos adalah senjata kebanggaan Raja Iblis kekejaman, dan terornya luar biasa. Terlepas dari itu bahkan tidak bisa menembus cahaya pedang cahaya bulan. Setelah Vermont mendapatkan pedang cahaya bulan, pedang suci tidak akan muncul lagi di medan perang. Ini hanya alami. Daripada pedang suci yang indah yang memancarkan cahaya cemerlang, pedang cahaya bulan yang tampak sederhana jauh lebih kuat. Saat ini, Eugene menatap kosong ke bulan. Di reruntuhan tempat mereka pertama kali menemukan pedang, bulan yang mereka lihat adalah bulan purnama. Namun, yang ada di depannya sekarang hanyalah bulan sabit. Saat Eugene hendak mengeluarkan pecahan pedang cahaya bulan, dia tertawa terbahak-bahak, aku lupa mengambil benda itu. Setelah dibanting ke dada Death Knight, pecahan itu jatuh ke lantai, dan Eugene tidak sempat mengambilnya. Dia ingin mengeluarkan fragmen itu untuk melihat apakah itu akan menunjukkan reaksi apapun, tetapi sepertinya dia harus meninggalkannya untuk nanti. Vermont, gumam Eugene sambil menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi. Mengapa kamu meninggalkan sesuatu seperti ini di kuburanku? Tidak seperti ketika dia pertama kali melihatnya 300 tahun yang lalu, pedang cahaya bulan tidak tertanam di tanah, tetapi malah melayang di udara. Eugene menatap pedang cahaya bulan yang melayang di depannya. Fragmen pedang cahaya bulan telah ditemukan di perbukitan Hasad.
Karena itu, Eugene berpikir bahwa Vermont secara pribadi telah menghancurkan pedang itu dan menyegelnya karena terlalu berbahaya. Tapi sekarang, apa yang dilakukan pedang cahaya bulan di sini? Alasan apa yang bisa ada untuk menyegel pedang cahaya bulan di kuburan Hamel di semua tempat? Apakah itu karena simpati untukku? Meskipun Hamel ingin memiliki pedang cahaya bulan, dia tidak bisa mendapatkannya. Dia tidak pernah menyesal karena ini, tapi Eugene merasa bahwa ini adalah bentuk simpati yang sangat mirip Vermont. Alih-alih menulis surat yang penuh air mata atau melontarkan kata-kata emosional, Vermont adalah tipe pria yang tiba-tiba menawarkan apa yang diinginkan rekan-rekannya, begitu saja. Eugene melihat ke ruang di bawah pedang cahaya bulan. Dia bisa melihat peti mati putih tergeletak di sana. Itu mungkin di mana mayatnya telah ditempatkan. Apa gunanya memberikannya padaku setelah aku mati? Eugene tertawa dan menggelengkan kepalanya saat dia mengatakan ini, meskipun dia bahkan tidak akan bisa menggunakannya saat dia masih hidup. Tapi ini bukan waktunya untuk menjadi emosional. Selain pedang cahaya bulan, tidak ada yang lain di ruangan ini. Itu tidak memiliki patung atau batu peringatan seperti ruangan di luar. Satu-satunya pintu masuk adalah pintu yang mereka gunakan untuk masuk. Itu juga satu-satunya jalan keluar. Jika mereka ingin meninggalkan ruangan ini, mereka tidak punya pilihan selain menghadapi Death Knight terkutuk dan gila itu sekali lagi. Death Knight bukanlah satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan oleh Eugene. Penyihir hitam, Amelia Merwin, juga pernah menginjakan kaki di kuburan ini. Agar Death Knight ditemukan di sini, pastilah Amelia Merwin yang menciptakannya. Dan Eugene tidak tahu kapan pelacur penyihir hitam itu akan kembali. Karena itu, dia harus menyelesaikan semuanya di sini sesegera mungkin, dan kemudian melarikan diri dari sini. Masalahnya adalah segalanya menjadi lebih rumit dari yang dia duga. Dengan kerutan di wajahnya, Eugene mendekati pedang cahaya bulan. Tubuhnya masih penuh luka, dan jantungnya masih berpacu karena adrenalin pertempuran. Dia tidak tahu mengapa pedang cahaya bulan ada di sini, atau apa niat Vermont untuk meninggalkan pedang cahaya bulan di sini, tetapi fakta bahwa pedang cahaya bulan itu ada di sini. Berarti Vermont telah meninggalkan pedang ini sebagai persembahan kepada Hamel. Jika itu masalahnya, itu berarti tidak apa-apa bagiku untuk mengambilnya. Mengatakan ini sambil tersenyum, Eugene mengulurkan tangannya ke arah cahaya bulan. Namun perasaan khawatir melebihi kegugupan dan harapan Eugene. Dalam kehidupan sebelumnya sebagai Hamel, mustahil baginya untuk memegang pedang cahaya bulan di tangannya. Meskipun dia telah bereinkarnasi sebagai keturunan Vermont, apakah dia benar-benar dapat menggunakan pedang cahaya bulan karena itu? Aku hanya perlu mencoba dan menahannya, gumam Eugene sambil mengulurkan tangannya. Lagi pula, bajingan itu memang mendedikasikan pedang ini untukku. Saat tangannya menyentuh sinar bulan, semua bulu di tubuhnya berdiri karena terkejut. Meskipun seharusnya hanya sinar cahaya, napas Eugene mulai berpacu. Mana di dalam tubuhnya berfluktuasi dan rasanya dia akan segera kehabisan mana hanya dengan meninggalkan tangannya di bawah sana. Eugene menggertakkan giginya dan mulai mengoperasikan formula api putih untuk merebut kembali kendali atas mananya. Dengan ini, Eugene mendorong tubuhnya ke depan. Namun itu lebih mudah ditangani daripada yang dia duga. Apakah dia mengingat pengalaman itu dengan tidak benar? Atau apakah ini karena dia adalah keturunan Vermont? Mungkinkah karena dia telah mempelajari formula api putih yang sama dengan Vermont? Tidak. Sudah melemah. Eugene yakin akan hal ini. Pedang cahaya bulan di depannya jauh lebih lemah daripada yang pertama kali dilihatnya di reruntuhan itu. Seperti yang dia pikirkan, pedang cahaya bulan pasti telah hancur berkeping-keping. Tangannya menyentuh gagangnya. Meretih. Arus listrik abu-abu melilit tubuh Eugene. Mana yang dia pegang erat-erat berfluktuasi dengan liar, tetapi kemudian dengan tenang mereda. Mengambil napas dalam-dalam, Eugene duduk tepat di tempatnya. Dia memegangnya. Pedang yang Hamel bahkan tidak bisa sentuh. Eugene sekarang pasti bisa memegangnya di tangannya. Eugene menenangkan napasnya yang kasar dan melirik pedang cahaya bulan. Dari luar, itu hanya tampak seperti pedang biasa. Mengesampingkan pedang suci yang terlalu glamor, bahkan Winnet memiliki beberapa dekorasi mewah pada gagang dan pelindungnya, tetapi pedang cahaya bulan tidak memiliki semua itu. Hal yang sama juga berlaku untuk sarungnya, tidak ada karya seni atau permata. Tapi dekorasi seperti itu tidak penting bagi pedang. Eugene meneguk dan meraih sarungnya. Itu tidak ada di sana. Meskipun dia setengah mengharapkan ini saat dia menarik gagangnya dengan hati yang gemetar, bila abu-abu itu tidak terlihat dimanapun. Pedang cahaya bulan tampak utuh dari kejauhan, tetapi kenyataannya, hanya Rikaso yang tersisa dari seluruh bilahnya, memungkinkan gagang dan pelindungnya dipasang pada sarungnya. 1. Seperti yang kupikirkan, mereka pasti telah menghancurkannya. Saat pikiran ini melewati kepalanya, bulan sabit yang mengambang di udara mulai menghilang. Cahaya bulan yang telah menerangi sekelilingnya berkumpul di pedang cahaya bulan. Eugene menyaksikan apa yang terjadi pada pedang cahaya bulan dengan mata terbelalak. Saat cahaya berkumpul, itu mengambil bentuk pisau lurus. Hahaha, Eugene tertawa terbahak-bahak saat dia melihat pedang yang berkilauan itu. Pedang ini terbuat dari cahaya, bukan logam, jadi berbeda dengan pedang cahaya bulan yang Eugene kenal. Namun demikian, cahaya ini masih jelas merupakan cahaya bulan. Eugene perlahan mengangkat pedang, memasukkan mana ke dalamnya pada saat yang bersamaan. Meskipun pedang cahaya bulan bisa meruntuhkan semua bentuk sihir dan mana Eugene tidak hilang.
Sebaliknya, pedang dengan rakus menelan mana, seolah-olah telah menunggu saat ini. Fuosh. Cahaya bulan berkelap-kelip seperti nyala lilin. Ini disebabkan oleh api dari formula api putih yang beresonansi dengan pedang cahaya bulan dan menjadi satu. Konten iklan. Eugene mengangkat bahu dan tersenyum, itu benar-benar pedang omong kosong. Kata-kata yang dia lontarkan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia diliputi kebahagiaan. Eugene mengerti persis seperti apa senjata Moonlight Sword itu. Dia tahu bahwa pedang yang terbuat dari cahaya ini akan mampu beresonansi dengan formula api putih, tetapi itu juga terbukti sangat menguras mana Eugene. Tentu saja itu mungkin memiliki banyak kekuatan yang menutupi kekurangan ini, tetapi itu masih merupakan senjata yang sulit untuk ditangani oleh Eugene, yang belum menjadi lengkap. Tetap saja, ini luar biasa, Eugene memujinya. Meskipun telah hancur berkeping-keping, itu masih memiliki kekuatan sebanyak ini. Itu mungkin memakan mananya seperti orang gila, tetapi selama dia menggunakannya dengan benar, itu akan mampu menunjukkan keunggulan luar biasa selama pertempuran yang menggunakan mana. Jika aku tahu bahwa ini akan terjadi, aku akan memilih pedang pemakan. Di gudang harta karun klan Hati Singa tersimpan pedang pemakan Asfel, salah satu senjata yang pernah digunakan Vermont. Pedang itu mampu mengiris mantra dan melahap mana. Namun, sementara kemampuannya untuk mengiris mantra memang mirip dengan pedang cahaya bulan, dalam hal kekuatan, yang terakhir jauh lebih unggul. Jika kedua pedang itu digunakan bersama-sama, kekurangannya akan dikompensasikan satu sama lain. Mana yang terkuras oleh Moonlight Sword akan dilengkapi dengan penyerapan Asfel, dan kurangnya kekuatan Asfel akan dilengkapi dengan Moonlight Sword. Karena tidak mungkin aku tahu bahwa aku benar-benar bisa mendapatkan pedang cahaya bulan, mau bagaimana lagi. Bagaimanapun, dia sudah memiliki Winnet, yang tak tertandingi dalam hal kenyamanan. Jika dia akhirnya berhasil memanggil Tempest, Eugene akan mampu menciptakan badai bahkan tanpa harus mengayunkan pedangnya. Jika aku melakukan yang terbaik untuk bertingkah lucu dan memohon untuk itu, mungkin mereka akan memberiku Asfel juga. Eugene bergumam pada dirinya sendiri. Jika itu Gillette, maka ide ini mungkin bisa benar-benar berhasil. Mengklik lidahnya, Eugene menyelipkan pedang cahaya bulan kembali ke sarungnya. Tentu saja, itu hanya pikiran kosong. Tidak mungkin Eugene akan bertingkah imut di depan Gillette. Tapi sekarang, apa? Eugene jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam saat dia menggosok dagunya. Haruskah dia beristirahat di sini dan menghabiskan waktu sebentar? Tidak, tidak apa-apa. Akan sangat merepotkan jika Amelia datang saat dia melakukan itu. Aku mungkin masih memiliki surat pribadi dari Balzac, tapi tidak mungkin Eugene bisa berharap bahwa dia akan bertemu dengannya di tempat selain wilayah Amelia sendiri. Eugene mungkin telah menerima surat itu, tetapi dia benar-benar tidak ingin bergantung pada bantuan Balzac. Nah, dalam skenario terburuk, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Meskipun aku tidak yakin apakah dia benar-benar akan mundur hanya dengan melihat satu surat. Eugene tidak bisa menaruh semua harapannya ke dalam surat ini. Jika memungkinkan, dia ingin menangani situasi ini sendiri. Dia melirik Laman, yang masih tergeletak di tanah. Untuk saat ini, dia hanya akan meninggalkan orang ini di sini sementara dia berurusan dengan Death Knight di luar. Untuk Ignition, tidak perlu menggunakannya, Eugene menilai. Ini juga merupakan kesempatan untuk menguji kekuatan pedang cahaya bulan. Sebelum itu, Eugene membuka peti mati putih. Seperti yang dia pikirkan, tidak ada mayat tergeletak di dalamnya. Namun, melihat lebih dekat, Eugene terkejut. Mayat itu memang hilang, tetapi ada hal lain di dalam peti mati. Di bagian bawah tutup peti mati, sebuah prasasti telah ditulis. Suatu hari nanti, aku akan bertemu denganmu lagi di dunia yang telah kau rindukan. Dan di bawah kata-kata yang ditulis oleh Sienna ini, sesuatu yang lain telah jatuh. Grrr, sambil menggeram seperti binatang buas, Death Knight memelototi pintu. Tidak banyak waktu berlalu sejak para penyusup melewati pintu itu. Dalam waktu singkat ini, Death Knight telah mengayunkan cakarnya ke pintu ratusan kali. Namun, itu masih belum bisa mendobrak pintu. Itu telah mencoba menerobos pintu ratusan kali sebelumnya, tetapi apalagi mendobrak, pintu itu bahkan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Bagaimana mereka masuk? Death Knight bertanya sekali lagi. Itu hanya tidak bisa mengerti ini. Death Knight meraih kepalanya dan mengerang. Ini adalah kuburan Hamel bodoh. Ksatria kematian adalah Hamel bodoh. Begitulah seharusnya. Karena tubuh ini milik Hamel, jiwa di dalam tubuh ini juga harus menjadi milik Hamel. Ini adalah saran kuat 2, yang telah ditempatkan pada Death Knight ketika itu dibuat. Penguasa Death Knight telah mampu menyelaraskan jiwa Lycanthrope dengan tubuh Hamel melalui saran yang kuat ini. Itu adalah modifikasi yang diperlukan. Jiwa Hamel mungkin tidak tinggal di dalamnya, tetapi mayat itu masih membawa semua jejak pengalaman hidupnya. Jika jiwa pengganti yang baru dimasukkan dapat dengan sempurna memanfaatkan jejak ini dan meresponsnya dengan tepat, maka Death Knight akan dapat secara tidak sadar menarik dari pengalaman Hamel. Keterampilan yang diperoleh melalui metode seperti itu mungkin tidak sebanding dengan Hamel yang asli, tetapi Master Death Knight masih sangat tertarik dengan prospek ini. Bukankah itu alami? The Stupid Hamel adalah rekan dari Great Vermont, dan dia adalah satu-satunya di antara semua rekan ini, termasuk Vermont, yang telah meninggalkan mayat utuh.
Mayat ini adalah salah satu bahan terbaik untuk membuat Death Knight. Itu berbeda dari jiwa, yang pada dasarnya adalah barang habis pakai. Aku hamil, gumam Death Knight sambil merobek rambutnya. Lycanthrope tahu bahwa ada beberapa jiwa yang ditempatkan di dalam tubuh ini sebelumnya, tetapi tidak tahu versi hamil yang mana. Ia juga tidak ingin tahu. Jika ia menyadari hal ini, perasaan dirinya yang sudah tidak stabil hanya akan tumbuh semakin goyah. Pembuangan, mata Death Knight bergetar dan kelopak mata berkibar memikirkan hal ini. Helmnya telah terbelah dan pelindung dadanya hancur. Tuan Death Knight tidak mengizinkan ini untuk dihancurkan, jadi mereka pasti akan marah. Dan jika itu terjadi, satu-satunya hal yang menunggu adalah pembuangan. Jiwa-jiwa yang dinilai tidak berguna dibuang, dan kemudian jiwa-jiwa lain akan digunakan sebagai komponen untuk Death Knight sebagai gantinya. Jika Death Knight ingin menghindari itu, maka itu perlu membuktikan bahwa bukan sampah tak berguna yang harus dibuang. Dia perlu membunuh para penyusup dan menawarkan mereka. Tidak, itu tidak bisa membunuh mereka. Itu perlu untuk menangkap mereka. Karena mereka dapat dengan mudah membuka pintu yang gagal dibuka oleh tuannya, Death Knight perlu menawarkannya kepada tuannya hidup-hidup. Harus dilakukan dengan cepat, sebelum tuannya kembali. Apakah keinginannya yang sungguh-sungguh telah terjawab? Pintu mulai bergetar. Death Knight mengguncang tubuhnya dan menyiapkan cakarnya. Ini juga sesuatu yang membuat tuannya marah. Tuannya bersikeras bahwa itu adalah manusia, bukan jiwa Lycanthrope. Ini berarti bahwa ia tidak diperbolehkan menggunakan kuku jari tangan atau kuku kakinya sebagai cakar, yang berarti bahwa Death Knight terpaksa hanya mengandalkan memori otot tubuh untuk setiap pertarungan. Mempersiapkan cakarnya adalah ketidaktaatan langsung terhadap perintah tuannya. Namun, Death Knight tidak bisa menahannya. Lagi pula, lawan ini tidak cukup hijau bagi Death Knight untuk percaya bahwa itu bisa mengalahkannya dengan mengandalkan metode yang tidak dikenal. Sebuah panggilan datang ketika pintu terbuka, apakah saya membuat Anda menunggu? Eugene telah menduga akan diserang saat pintu terbuka. Tapi Death Knight tidak melakukan itu. Sebaliknya ia berjongkok, menurunkan pusat masanya dan menekan tumitnya ke tanah seolah-olah siap meledak kapan saja. Itu memelototi Eugene. Bagaimana kamu bisa melewati pintu itu? Itu menanyainya. Eugene mengangkat bahu, aku baru saja mencoba masuk. Apa yang kamu lihat di dalam sana? Ini sebuah rahasia. Siapa kamu? Kegentingan. Kaki Death Knight menggali tanah. Eugene terkekeh dan meletakkan tangannya di pedang di pinggangnya. Dia mengejek Death Knight, menurutmu siapa aku? Greak. Setelah terus-menerus diejek seperti ini, Death Knight akhirnya tidak tahan lagi, jadi dia meraung dan menendang tanah. Ia ingin membunuh Eugene dan mencabik-cabiknya, tetapi ia tidak mampu melakukan itu. Menekan niat membunuhnya, Death Knight mengayunkan cakarnya ke Eugene. Eugene menurunkan posisinya. Saat cakar Death Knight mendekat, dia mengeluarkan pedang cahaya bulan. 1. Meskipun penulis menggunakan kata tang, tang adalah bagian pedang yang menghubungkan pelindung, gagang, dan gagang, sehingga tidak pernah menyentuh sarungnya. Ricasso adalah bagian pisau yang tidak diasah, beberapa sentimeter dari pelindung, yang memungkinkan pemasangan yang rapat antara pisau dan sarungnya, di antara fungsi lainnya. https://www.relix.com/functional European Ricasso 2. Sugesti dalam hal impuls hipnosis.